kelompok 2, mahasiswa program studi akuntansi kelas AK3C. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan salah satu UMKM yang kami pilih, yaitu Brew With Us yang bergerak di bidang kafe. Melalui video ini kami akan membahas profil usaha, proses produksi, hingga strategi pengelolaan biayanya. Tapi sebelum itu kami mau memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Novita Sapitri. Saya Fiolina Salim. Saya Indah Wahyu Ramadhani. Saya Almiranda Syabera. Sebuah kafe lokal yang menyajikan rasa, aroma, dan kehangatan di setiap cangkirnya. Mari kenali lebih dekat kisah di balik Brew With Us. Kak, sebelumnya nih kan Kak, kami dari Politeknik Negeri Medan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Olin nih Kak. Nah, kami mau wawancara tentang Cafe Brew With Us ini Kak. Kalau boleh tahu dari profilnya dulu nih Kak, dari nama, alamat, terus kapan berdirinya kafe ini gitu Kak. Kafe ini berdirinya pada tanggal 6 Juli baru 2025 kemarin, jadi baru 3 bulanan kafe ini berlangsung. Terus kenapa namanya Brew With Us? Biar lebih santai aja sih orang manggilnya, biar lebih mudah diingat juga. Sebenarnya kan namanya tuh nggak sesingkat ini, Brew With Us, tapi kami singkat aja jadi Brew With Us gitu. Untuk yang nama pemiliknya gitu. Pemiliknya saya sendiri, nama saya Pertiwi Anggeranita. Untuk dari nama jalan di kafe ini tuh apa ya Kak? Jalan Kejaksaan nomor 180 P2. Kalau boleh tahu alasan kakak atau inspirasi kakak mendirikan kafe ini tuh apa? Kalau inspirasinya itu karena pertama dari aku hobi sih, aku suka kopi, terus aku suka explore banyak kafe, jadinya aku mutusin untuk aku buka coffee shop aku sendiri dengan style aku deh gitu, dengan rasa yang aku suka. Karena kan kadang kalau di tempat lain ada nih yang kurang suka atau kayak enak tapi ada kurangnya apa ya, jadi aku mutusin untuk jadi kalau ada orang yang datang ke kafe aku, ini selera aku gitu. Jadi ciri khas dari kafe ini tuh apa Kak? Yang tadi kakak bilang kan di kafe lain itu ada yang kurang ini. Jadi kalau untuk di kafe ini tuh ciri khasnya itu apa tuh? Kalau kami sih lebih ke, kami ada kopi susu, itu namanya With Us Latte, terus ada Aren Latte. Jadi dua menu itu termasuk menu best seller sih. Banyak orang yang cocok karena dia itu rasa kopinya strong tapi manis, tapi rasa kopinya tetap ada dan creamy juga, jadinya orang-orang tetap bisa minum. Terus kami juga ada yang namanya menu manual brew, itu V60. Jadi biji-biji dari manual brew itu kami ganti-ganti, jadinya banyak yang bisa request, aku pengen mau yang rasa ini bisa. Kalau boleh tahu untuk jumlah karyawan bekerja di sini berapa ya? 3 orang. 3 kali. Terus target utama dari untuk kafe ini tuh Kak? Target utamanya itu sebenarnya lebih ke anak-anak muda sih, yang terutama yang menengah ke bawah juga bisa sih. Kami mencari target yang bukan yang kayak kelas high class, tapi kayak orang kantoran, anak sekolahan gitu ya. Di Arisen kan banyak perkantoran, jadinya ya lebih ke arah sana sih. Makanya kami juga kadang ada promo-promo, kayak misalnya kemarin ada Hari Kopi Sedunia, kami ada promo 25.000 aja untuk Aren Latte sama With Us Latte. Terus hari Selasa juga kami ada 50%, jadi banyak potongan gitu yang untuk menarik orang-orang Untuk datang di sini gitu ya Kak ya? Kalau boleh tahu jam operasional ini jam berapa? 8.30 sampai jam 9 malam. Kalau untuk model usaha, menurut kakak ini kayak Untuk modal usahanya itu loh. Kalau modal usaha kurang lebih 500 juta sih. Sebenarnya balik lagi ke masing-masing, bisa juga 300 juta atau 400 juta, tapi biasa kalau coffee shop itu dia lebih menonjolkan mesin apa yang dia pakai. Banyak juga yang nggak sampai 500 juta, tapi karena kami kebetulan mesin kami lumayan, harganya 100-an untuk mesin aja, jadinya itu sih. Jadi kami lebih invest ke barangnya dulu. Kalau boleh tahu kafe ini punya kakak sendiri atau sewa gitu? Kalau untuk sekarang bangunannya itu sewa, tapi kepemilikannya itu punya saya.
Jadi sewanya itu per tahun ya Kak? Iya, 2 tahun, per 2 tahun. Per 2 tahun. Kalau boleh tahu omset rata-rata per bulannya kafe ini berapa? Omsetnya itu 25 juta gitu. Kalau untuk pajak itu Kak, pajak yang dikenakan di usaha ini apa itu Kak? Yang 10%. Kami pajaknya 10%. Karena termasuk masih menengah. Kan biasanya kalau buka usaha ini kan biasanya ada hambatan atau tantangan. Kalau menurut kakak itu hambatan atau tantangannya itu apa? Kalau hambatannya sih karena belum banyak orang tahu ya, jadinya pastinya awal-awalnya kita tetap sepi. Terus kita pastinya juga banyak nih kafe-kafe Medan itu ya viral karena TikTok. Nah jadi hambatannya mungkin kita kurang di viralnya gitu sih. Biasanya sih kayak gitu. Biasa ada yang kafenya bagus tapi rasanya biasa aja, tapi rame karena dia viral. Itu sih hambatannya. Kalau pemasaran produk ini itu dari mana? Kalau kami sih kebetulan kami nggak pernah endorse orang, jadi kami cuma sekali aja sih sebelum grand opening. Itu kami ada endorse sebuah kayak itu tim marketing gitu, bukan tim marketing sih tapi kayak Glad to Chill dia biasa. Kalau orang cari kafe Medan biasa hubungin Glad to Chill. Nah jadi itu aja sih, selebihnya kami kebetulan ada yang post sendiri dari mulut ke mulut gitu, karena kami pengennya kayak orang datang ke kafe kami bukan karena viralnya tapi karena dari Mulut ke mulut ya gitu mulut ya, ke Kak? mulut gitu. Kalau untuk kafe ini tuh Kak memiliki NPWP nggak Kak? Atas nama pribadi atau badan usaha gitu Kak? Kalau NPWP-nya masih atas nama saya sih. Oh, belum badan usaha ya berarti ya Kak? Ada. Kalau ada dari namanya itu Prima Kopi Abadi. Jadi kan itu kan kita berarti buka CV atas nama Prima Kopi Abadi. Terus si Prima Kopi Abadi ini berarti buka usaha namanya Brew With Us. Nah ada. Saya sendiri ada, kemudian kafe ini juga ada. Berarti udah dikenakan pajak lah ya berarti Iya. ya Kak? Kalau boleh tahu visi dan misi kafe ini tuh apa? Kalau aku sih lebih aku nggak ngejar tenarnya sih, tapi aku lebih pengen orang kalau misalnya ke kafe aku itu nyaman. Jadi semakin banyak orang yang nyaman, semakin banyak yang kayak oh ternyata nggak harus tempat yang gini-gini harus rame. Ternyata tempat yang biasa-biasa aja tuh bisa rame loh karena mereka nyaman berada di situ gitu. Nyaman dan makanannya Iya. juga ya Kak, minumannya juga ya. Terus Kak, kalau pandangan Kakak tentang kewajiban pajak ini bagi usaha kecil kayak gini, menurut Kakak itu perlu nggak gitu? Sebenarnya perlu sih, tapi juga banyak pro kontra kan. Iya. Kalau orang-orang kayak, aku kayak misalnya pendapatanku cuma 10 juta loh, masa kalian masih mau ambil gitu. Iya. Tapi ya gimana lagi gitu, kita kan hidup di Iya. kawasan pemerintahan juga ini juga. Jadinya mau nggak mau. Iya. Kecuali memang mungkin mereka nggak ada kayak badan usaha atau kayak nggak ada CV-nya. Kalau misalnya masih pribadi mungkin nggak apa-apa sih. Kayak misalnya open PO, orang-orang yang open PO itu Iya. mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau yang istilahnya udah punya nama, udah kayak bakalan collab sama ini itu kayaknya Langsung harus sih ya, biar diakui gitu Iya. kan. Biasanya kan kalau kafe-kafe itu udah pajaknya udah ada lah gitu ya. Iya. Rencana Kakak lah untuk kedepannya kafe ini kayak mana lah tuh Kak? Rencana kedepannya pastinya semoga bakalan bisa lebih berkembang lagi, bisa buka cabang lain. Tapi walaupun di masa depan nanti kafe ini akan ramai, aku akan tetap Fokus ke sini berarti. iya, kafe ini tetap buka tapi tetap ada cabang lain. Bukannya kayak kafe ini tutup kita pindah ke tempat yang lebih besar. Jadi biar ada cerita dulu pertama kali kami bukain sini gitu sih. Kalau menu best seller di sini tuh apa? Dia kopi susu sih yang tadi aku bilang with us latte, itu kopi susu ala kami sama arena teh kami. Itu termasuk best seller sih. Terus kalau untuk matcha kami juga best seller, tapi lagi out of stock saking banyak peminatnya gitu. Matcha kayaknya sekarang tuh lagi Ya viral gitu ya Kak ya. Iya. Itulah banyak orang yang FOMO. Itulah yang aku bilang tadi, banyak orang FOMO. Jadi dia Iya. kayak pengen deh kayaknya enak gitu. Biasanya kakak stok atau kayak mana langsung kayak kalau habis beli gitu? Kalau aku biasa stok.
misalnya aku beli bubuk matcha nih 2 kilo, terus aku rasa tinggal 500 gram, aku harus buru-buru pesan gitu. Pesannya tuh ke mana tuh Kak? Kalau boleh tahu. Kalau ada beberapa yang dari distributor, reseller, tapi ada juga yang dari Shopee juga. Karena kadang distributor reseller ini masih menggoreng harga, jadinya mendingan masih dari Shopee lebih murah langsung dari pusatnya kan. Berarti Kakak lebih sering ke Shopee ya? Campur-campur sih. Target. Kalau target utama kafe ini tuh untuk siapa, Mbak? Dari sudah Itu sampai target ini. Iya, Target kayak mahasiswa, orang kantor, sama target apa? Untuk omsetnya aku sangka itu tadi. Oh, kalau target omset sih ya kalau bisa menutupi semuanya, terus 2 kali lipat lah kalau bisa. Biar cepat balik modal. Terus tadi yang pencatatan untuk Iya, biasanya kan kalau kafe-kafe gitu kan ada pencatatannya Kak, atau pakai aplikasi atau manual gitu. Iya, kalau kami ada aplikasi, pakai aplikasi Majot untuk aplikasi kasir sama CS. Itu bisa cek stok juga, tapi aku kurang sih kalau cek stok di sana. Jadi aku biasa catat sendiri pakai Excel ataupun kayak aku tulis di buku terus nanti aku pindahin ke Excel sih. bagaimana tanggapan pelanggan sejauh ini Kak sama tentang kafe ini gitu sejauh ini? Banyak sih, kayak kalau misalnya untuk anak-anak muda, mereka menganggap ini affordable, kayak pas banget harga 30-an aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk para pecinta kopi yang memang ngerti, mereka pasti bakalan bilang kamu masih bisa up harga gitu. Yang bahan yang kamu pakai premium, kamu masih bisa kasih 45.000, pas tetap bisa gitu. Karena bagi mereka itu tuh masih kemurahan, tapi bagi kalangan seperti mahasiswa, orang kantor ini sudah affordable. Jadi banyak, ada 2 pandangan sih gitu. Untuk mahasiswa sama untuk yang pecinta kopi lah gitu ya kan Kak. Terus apa sih pesan Kakak untuk mahasiswa ini untuk memulai usaha seperti inilah Kak? Misalnya kami nanti kan mana tahu gitu Kak. Nah kebetulan karena aku juga masih mahasiswa, belum tamat. Jadi yang pertama itu jangan takut sih, kayak coba aja dulu. Pastinya aku juga awal-awalnya minder ya kan. Gagal nggak sih Kak? Kayak pas aku mau buka lagi renovasi banyak banget kafe-kafe yang grand opening, kayak yang The Palms, Mix and Match, itu kan termasuk kafe-kafe besar ya kan. Istilahnya kayak cuma beda 1-2 bulan bukanya barengan gitu. Tapi ya percaya diri aja sih. Terus jangan lupa kayak brandingnya juga. Tapi aku itulah yang aku bilang, tergantung sih branding orang mau gimana ya. Kalau aku sih lebih brandingnya pengen mulut ke mulut gitu daripada aku endorse orang. Biar kayak lebih ternyata kafe ini nggak pernah endorse orang ya, tapi kok rame gitu. Jadi dulu aku juga gimana caranya aku bisa pas udah buka langsung rame, aku sistem open PO dulu. Jadi aku nekat untuk beli mesinnya dulu di rumah. Jadi aku open PO dulu, kayak siapa yang mau ngetes gitu. Jadi kayak home cafe. Sebelumnya itu Kakak open PO dulu berarti? Iya. Jadi selagi menunggu ini direnovasi 2-3 bulan, aku kan kayak mesin ini di rumah ngapain ya? Udahlah, tes aja. Mulai buat Instagramnya. Habis itu aku buat promo dulu, kayak trial dan error gitu lah. Jadi pas udah buka kafenya itu udah fix rasanya. Jadi gitu deh. Gak sih Kak. Lagi. Gitu. Tantangan terbesar Kakak untuk mengelola kafe ini itu apa Kak? Tantangan terbesar Kakak itulah yang tadi aku bilang, banyak orang yang endorse, jadinya kayak orang-orang yang nggak endorse ini tenggelam gitu sih aku. Pemasaran. Oke lah Kak, mungkin sekian dari wawancara kami itu. Maaf mengganggu waktu Kakak nih sebelumnya. Terus lagi. Semoga Brew with Us ini makin terkenal, dikenal banyak orang ya Kak. Mungkin itu aja wawancara kami sih Kak. Oke, terima kasih. Makasih ya Kak. Oke.